Oke, nomor 1 di sini diketahui 36 gram glukosa direaksikan dengan 38,4 gram gas oksigen menghasilkan 52,8 gram gas karbon dioksida. Nah, di sini tidak diketahui massa uap air, sehingga pertanyaannya ialah massa uap air yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah. Nah, dari soal ini teman-teman dapat dilihat bahwa di sini massa sebelum reaksi diketahui dan massa produk. Di sini salah satu senyawa saja yang diketahui, yaitu 52,8 gram dari massa CO2, sedangkan massa airnya tidak diketahui. Nah, berarti dari pernyataan soal ini berarti untuk menjawab soal nomor 1 kita menggunakan hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa kan menyatakan bahwa massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi adalah sama. Nah, maka untuk menjawab soal nomor 1 ini berarti untuk mendapatkan massa H2O, berarti massa H2O didapat dari massa C6H12O6 ditambah dengan massa O2 dikurang dengan massa CO2. Nah, berarti 36 ditambah dengan 38,4 dikurang dengan 52,8. Nah, hasil penjumlahan dan pengurangan didapatkan 21,6 gram. Nah, berarti massa H2O-nya ialah 21,6 gram. Nah, jadi massa sebelum dan sesudah reaksinya itu ialah sama. 36 ditambah 38,4 hasilnya sama dengan 52,8 ditambah dengan 21,6 gitu. Kedua, dari karbon dan oksigen. Di sini terdapat 4 kali percobaan dan pertanyaannya ialah perbandingan massa C dan massa O dalam senyawa CO2 adalah. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 berarti ini menggunakan hukum perbandingan tetap, di mana untuk hukum perbandingan tetap berarti pada Proust itu kan dia kan harusnya menggunakan, di sini seharusnya ada tambahan tabel yang dimana itu merupakan massa zat sisa. Massa zat sisa yang bereaksi kan. Nah, tetapi kenyataannya pada soal ini tidak diketahui massa zat sisa. Nah, karena tidak diketahui massa reaktan yang bersisa, berarti data yang dapat digunakan itu kita menggunakan perbandingan yang dimana untuk massa C ditambah massa O itu harus sama dengan massa CO2. Nah, berarti pada percobaan pertama di sini 2,5 ditambah 4, 5,5. Salah, kan 2,5 ditambah 4 seharusnya 6,5. Nah, pada percobaan kedua di sini 3 ditambah 8, 11, benar. Untuk 4 tambah 8, 12, berarti percobaan ketiga salah. Untuk 5 ditambah 12, 16,5, salah kan? Nah, berarti perbandingan massa yang tepat untuk kita gunakan adalah perbandingan pada percobaan kedua, yaitu berarti perbandingan massa C dibanding O, yaitu 3 dibanding 8. Nah, jadi caranya seperti itu jika tidak diketahui massa zat sisanya. Langsung aja menggunakan hubungan antara hukum perbandingan tetap dan hukum Proust, kayak gitu. Next, nomor 3 di sini soalnya senyawa A dan B tersusun oleh unsur X dan Y. Berarti persamaan reaksi yang terbentuk yaitu X tambah Y menghasilkan A tambah B. Nah, di sini terdapat tabel untuk perbandingan massa X dan Y dalam senyawa A dan B. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah perbandingan massa unsur Y dalam senyawa A dan B. Nah, berarti pertama-tama kita harus mencari perbandingan yang terkecil antara massa X dan massa Y dalam senyawa A, begitu pula dengan massa X dan massa Y dalam senyawa B. Nah, untuk senyawa A, perbandingan massa X dan massa Y-nya yaitu kan 14 dibanding 32. Nah, 14 dibanding 32 yaitu perbandingan terkecilnya yaitu 7 dibanding 16. 14 bagi 2, 7. 32 bagi 2 yaitu 16. Nah, untuk senyawa B, untuk perbandingan massa X dan massa Y-nya yaitu perbandingan terkecilnya yaitu 7 dibanding 12. Nah, 28 dibagi 4, 7. 48 dibagi 4, 12. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, perbandingan massa unsur Y dalam senyawa A dan B.
Nah, di sini cuman ialah massa Y, sedangkan ini kan X, yang ini kan Y. Nah, yang ditanyakan di sini ialah massa unsur Y, berarti fokusnya di sini. Nah, berarti 16 dibanding 12. Nah, 16 dibanding 12, yaitu perbandingan terkecilnya 4 dibanding 3. 16 dibagi 4, 4, 12 dibagi 4, 3. Nah, sehingga perbandingan massa unsur Y dalam senyawa A dan B yaitu 4 dibanding 3. Oke, nomor 4 di sini soalnya. Tahap awal proses pembuatan asam sitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air. Nah, di sini yang ditanyakan ialah volume NO yang dihasilkan pada reaksi 6 liter gas amonia yang diukur pada tekanan dan suhu yang sama adalah. Nah, pada soal ini diketahui bahwa terdapat 6 liter gas amonia. Berarti 6 liter gas amonia, sedangkan yang ditanyakan ialah volume dari NO. Nah, berarti untuk menjawab soal nomor 4 menggunakan hukum Gay-Lussac, yaitu di mana Gay-Lussac menyatakan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, berarti untuk menjawab volume NO berarti menggunakan koefisien dari NO dibanding dengan koefisien NH3 dikali dengan volume NH3. Berarti koefisien NO 4 diper dengan koefisien NH3 4 dikali dengan volume NH3 yaitu 6 liter. Nah, 4 dibagi 4, 1 dikali 6 yaitu 6. Berarti jawabannya ialah 6 liter. Nah, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa jika koefisiennya berjumlah sama, berarti volume yang dihasilkan juga sama kayak gitu. Jadi NH3 dan NO kan memiliki koefisien sama. Berarti volume yang dihasilkan juga sama kayak gitu. Oke, the last. Di sini gas propana dibakar sempurna menurut reaksi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, di sini reaksinya belum setara. Yang jadi pertanyaannya ialah perbandingan volume C3H8 dibanding CO2 adalah. Nah, jadi untuk sepengetahuan teman-teman bahwa jika C3H8 ditambah O2 itu namanya reaksi pembakaran. Nah, jika menghasilkan CO2 berarti reaksinya reaksi pembakaran sempurna. Tetapi jika reaksi pembakarannya menghasilkan CO saja, karbon monoksida, berarti itu namanya reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, karena di sini menghasilkan CO2, maka gas propana dibakar sempurna kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini perbandingan volume C3H8 dibanding volume CO2 adalah. Nah, berarti ini sama juga dengan nomor sebelumnya, yaitu berarti kita harus menggunakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini berarti kita harus menyetarakan koefisien yang berada pada persamaan reaksi ini terlebih dahulu. Nah, di sini kan reaksinya juga kan belum setara, otomatis kita harus menyetarakan dulu. Nah, di sini kan diketahui bahwa C-nya 3 nih, berarti C di sini juga harus 3. Nah, berarti tambahan koefisiennya 3 di sini. Nah, di sini diketahui hanya 8, berarti di sini harusnya hanya juga 8, makanya ditambah 4. 2 kali 4 kan 8. Nah, berarti jumlah O-nya udah 2 dikali 3, 6, ditambah 1 dikali 4 kan 10. 6 ditambah 4 kan 10. Berarti O2 di sini memiliki koefisiennya yaitu 5. Nah, reaksinya kan udah setara. C3 hanya 8, O-nya 10. 2 kali 3, 6, ditambah 1 kali 4 yaitu 10. Nah, karena koefisiennya udah setara, berarti perbandingan volume C3H8 dibanding CO2, berarti tinggal lihat aja ke koefisiennya. Berarti volume C3H8 dibanding CO2 yaitu, karena koefisien C3H8 yaitu 1, maka volumenya 1, dan karena koef CO2 yaitu 3, maka volume CO2 juga yaitu 3, sehingga perbandingan volume C3H8 dibanding CO2 yaitu 1 dibanding 3. Kayak gitu.